Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zidan Abdillah dari kelas 12 RPLC absen 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DBMS, DDL, dan DML. Pertama-tama ada pengertian DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System. DBMS adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan akun. Selanjutnya ada macam-macam DBMS. Yang pertama, MySQL. Yang kedua, Oracle. Yang ketiga, Microsoft SQL Server, dan yang keempat, Firebird. Yang pertama, pengertian dari MySQL. MySQL adalah perangkat lunak DBMS yang banyak digunakan karena memang tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Selanjutnya ada Oracle. Jika Anda menginginkan perangkat lunak DBMS yang bagus dan berbayar, bisa memilih software Oracle. Perangkat ini memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan perangkat ini juga memiliki pemrosesan transaksi dengan performa yang sangat tinggi. Selanjutnya ada Microsoft SQL Server. Selain Oracle, perangkat lunak DBMS ini juga cocok diaplikasikan pada sistem jaringan komputer perusahaan-perusahaan besar karena memiliki kemampuan mengelola data yang besar. Selanjutnya ada Firebird. Perangkat lunak DBMS lainnya adalah Firebird sebagai sistem manajemen basis data yang relasional. Firebird menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99, serta dapat bekerja pada OS Windows dan Linux. Selanjutnya ada Exam. Exam sendiri adalah perangkat lunak atau free software menggunakan untuk banyak sistem operasi. Exam sendiri merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi Exam sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost. Exam sendiri terdiri dari beberapa program antara lain Apache HTTP, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP atau Perl. Selanjutnya ada instalasi Exam. Pertama-tama kita harus download Exam di website Apache Friend seperti gambar di samping. Selanjutnya ada instalasi. Kalau sudah download, bisa buka setup Exam, lalu klik next. Pada tampilan ini akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari Exam yang ingin dan tidak ingin Anda install. Selanjutnya klik next. Tampilan berikutnya mana folder yang akan disimpan instalasi Examnya, lalu klik next, lalu proses install. Kalau sudah berhasil, akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Silakan klik finish. Selanjutnya, cara akses MySQL melalui localhost. Yang pertama, buka aplikasi Exam, lalu klik start pada aplikasi yang tadi diinstal seperti Apache dan MySQL. Selanjutnya, klik start pada kolom Apache dan MySQL hingga warna hijau. Selanjutnya, klik tombol admin. Maka akan ditampilkan ke website localhost/phpMyAdmin. Selanjutnya ada cara akses MySQL melalui CMD. Pertama-tama kita buka CMD-nya. Lalu kita harus pindah atau yang disebut nama lainnya change directory. Langkah kedua adalah login atau masuk ke akses di CMD-nya. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi Exam-nya terlebih dahulu. Lalu klik start pada menu Apache dan MySQL. Selanjutnya masuk ke Chrome, lalu akses localhost phpMyAdmin. Lalu kita klik tombol baru. Nama basis datanya. Selanjutnya kita buat tabelnya.
klik kirim. Selanjutnya ada menu tampilan, nama, ini nama isi kolom kita. Yang pertama ID, username, ID integer, panjang nilai 10, 0. Selanjutnya kita pilih primary key. Kayak username varchar 100, lalu kita klik simpan, maka ada tampilan tersebut. Selanjutnya saya akan mempraktekkan live syntax dari CMD. Pertama-tama kita buka command prompt, lalu ubah direktorinya. Lalu masukkan kode akses antara CMD dan MySQL. Lalu klik enter, lagi. Maka ada tampilan welcome to MariaDB. Selanjutnya kita akan buat database dari CMD. Create database. Lalu nama databasenya, misal pengguna. Lalu kita akan menampilkan database kita yang sudah kita buat. Ini ya, pengguna ada. Selanjutnya kita use databasenya. Use terus apa? Database ya? Gak usah. Use langsung nama database. Selanjutnya kita akan memakai database tersebut. Use nama databasenya, pengguna. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel di dalam databasenya. Create tabel pengguna. Misal kolom pertama ID, variabelnya integer 0. Kolom kedua username, variabelnya varchar. Berjumlah 255. Lalu primary key untuk ID. Lalu jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan tabelnya. Tabel pengguna. Selanjutnya kita akan menginsert atau mengisi di kolom ID dan username. Insert into
namanya, ID, username, values, ID-nya misal 1, dan username-nya misal nama saya. Kita tersisi. Selanjutnya kita akan tampilkan isian tadi yang sudah diinsert. Select bintang from, nama database. Selanjutnya kita akan menghapus database-nya. Drop database. Terus namanya database-nya. Oke. Lalu kita keluar. Selanjutnya ada aturan penulisan DDL dan DML. DDL contohnya seperti ini. Pada contoh perintah sebelumnya memiliki arti bahwa akan dibuat suatu tabel yang bernama buku perpus yang memiliki kolom entitas seperti ID yang diberi primary key atau tidak bisa sama dengan data lainnya. Di sana akan dibuat juga kolom kode buku dengan tipe data varchar yang memiliki kapasitas tampung sebanyak 20 karakter dan dapat dikosongkan dengan mencantumkan kode 0. Selain itu ada judul buku yang bertipe data varchar dengan kapasitas tampung 225 karakter dan tidak boleh kosong dengan kode not null. Terakhir ada tanggal terbit dengan tipe data date dan boleh dikosongkan dengan kode 0. Selanjutnya ada DML. Contohnya sintaknya seperti berikut. Pada contoh perintah DML tersebut terdapat 3 perintah yang memiliki fungsi berbeda. Pada baris pertama adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data. Di sana terdapat perintah utamanya adalah select yang artinya menampilkan. Kemudian diikuti kode bintang yang artinya semua dan diikuti kode from buku yang memiliki arti dari tabel buku. Jika dibaca secara lengkap berbunyi menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel buku. Kemudian pada baris kedua terdapat perintah yang menggunakan kode utama update yang artinya akan mengubah data yang sudah ada pada tabel buku. Diikuti dengan set judul buku programmer yang artinya data yang sudah ada yang akan diubah dengan kata programmer. Lalu apa yang akan diubah yaitu terdapat pada kode terakhir where ID 123. Judul buku yang akan diubah dengan programmer adalah judul buku yang memiliki ID 123. Yang terakhir baris kode yang berfungsi untuk menambahkan data. Di sana terdapat fungsi insert into buku yang artinya data akan dimasukkan ke dalam tabel buku yang diikuti dengan nama-nama kolomnya secara urut. Kemudian diikuti values dengan isi data sesuai urutan nama kolomnya. Terakhir ditutup dengan tanda petik 2 pada setiap perintah SQL. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.